Sebetulnya seberapa penting bagi para pelaku usaha khususnya di industri kosmetik atau mungkin Sasi sendiri menggunakan ingredients yang memang aman nih bagi mereka gitu. Karena kan ini kalau bicara soal kosmetik kita nggak mungkin mengelompokkan kayak ini untuk remaja, ini untuk usia dari 20 ke 30, 30 ke 40, 40 ke 50 pasti beda ya. Nah bagaimana strategi dari Sasi sendiri untuk bisa membuat sebetulnya produk-produk Sasi ini aman kok untuk Gen Alpha? Oke, again itu adalah merupakan responsibility atau tanggung jawab dari brand owner menurut saya ya. Mungkin ada yang bilang oke tapi saya kan maklon gitu, saya nggak punya pabrik sendiri. Nah itu berarti quality controlnya yang harus kita benar-benar kontrol bahwa make sure bahwa produk-produk, karena at the end of the day gini, namanya juga brand owner. Brand itu milik kita gitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu ke depannya, tiba-tiba ditemukan bahan-bahan yang tidak baik atau apa yang kena juga akibatnya adalah kan brand itu sendiri. Jadi saya selalu encourage untuk para brand owner itu untuk ya mau tahu gitu ya. Bukan berarti kalau kita misalkan kontrak manufacturing kita tahu beres, itu enggak. Kita sendiri harus melakukan quality control. Kalau perlu waktu produksi kita ke sana, kita lihat cara produksinya seperti apa, apakah sudah aman. Kita bawa orang legal kita, regulatory kita untuk menelisik gitu ya. Apakah ingredients ini dicek semua? Sebenarnya itu bisa sekali, tinggal ada kemauan atau tidak Mbak Sinta. Kalau dari Sasi sendiri, dari sisi produksi misalnya kita lihat untuk teknologi, lalu juga SDM-nya di tanah air dari sisi produksi ya, lalu juga keberlanjutan ini kan saat ini tengah didorong ya. Bagaimana sebetulnya industri kosmetik ini memproduksi produk-produk bukan hanya ingredientsnya yang baik dan juga ramah bagi penggunanya, tapi juga ramah bagi lingkungan. Bagaimana Sasi mengambil peran agar tetap bisa ramah untuk lingkungan atau artinya turut mendukung dari program-program keberlanjutan ini? Oke, ya kita sendiri kan namanya Sasi Socially Aware Sexy Cosmetics ya. Jadi dari nama sendiri memang kita harus aware. Udah merepresent ya? Udah merepresent ya. Kita nggak cuma aware dengan isu-isu social causes dan lain-lain, tapi juga isu-isu tentang environment. Apalagi berkembangnya Gen Alpha yang pastinya akan nantinya menuntut bahwa brand-brand itu memang harus mau nggak mau arahannya adalah ke lebih eco-friendly. Nah kita sendiri sudah mendevelop beberapa produk yang ada di pipeline kita kebetulan di tahun 2025 untuk menggunakan bahan-bahan packaging ya. Mungkin terutama adalah packaging yang lebih eco-friendly. Semua sudah halal dan vegan seperti itu. Nah, hopefully ini bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Sinta dan pertanyaan dari customer kami gitu. Baik, jadi artinya memang semoga harapannya Sasi ini ke depannya semakin bisa lebih bertanggung jawab ya dalam tanda kutip ya bagaimana bisa menciptakan atau menghadirkan produk-produk yang memang ramah untuk konsumen dan juga ramah bagi lingkungan, ramah juga bagi kantong. Ya. Ramah juga bagi kantong itu paling penting Mbak. Nah tapi ngomongin soal produk produksi kosmetik atau produk kosmetik di tanah air, industri kosmetik gitu, ini pasti tidak jauh-jauh dari bagaimana regulasi dari pemerintah ya. Bagaimana sebetulnya pemerintah bisa mendukung industri kosmetik ini di tanah air? Tanggapan dari Sasi sendiri sejauh ini peran pemerintah dari sisi regulasi seperti apa dan juga harapan dari pelaku industri atau dari Sasi sendiri? Oke, pastinya harapan untuk pemerintah itu sangat banyak ya, terutama dari brand owner seperti kami gitu. Apalagi melihat dari teman-teman brandnya banyak yang tumbang di tahun 2024. Pastinya kami berharap bahwa pemerintah itu bisa memberikan regulasi yang lebih in a way strict gitu ya, untuk bukan membatasi, tapi lebih barrier of entry-nya gitu ya. Karena barrier of entry untuk produk industri kosmetik itu saat ini sangat low ya. Saya bilang, mungkin tadi kita sempat berbincang ya Mbak, kalau kita bilang maklon gitu ya. Maklon itu yang tadinya mungkin jumlah MOQ yang diminta itu cukup tinggi sehingga nggak semua pemain bisa masuk. Sekarang banyak maklon yang hadir dengan ibaratnya Mbak bikin 200 pieces sudah bisa bikin label sendiri. 500 pieces, jadi very low barrier of entry. Sehingga makanya kenapa ya pemain itu sangat banyak sekali dan otomatis kualitas itu pasti disacrifice ya, itu otomatis ya, karena mau mengejar cost yang murah. Nah gimana pemerintah bisa intervensi ya, mungkin lebih banyak pengawasan ya terhadap maklon-maklon, itu udah pasti ya. Yang kedua juga mungkin kalau kita bicara untuk produk-produk import, saya nggak tahu gimana membatasinya, cuman mungkin ya adalah perbedaan tarif pajak import dan ekspor seperti itu yang mungkin juga kemarin sempat dibicarakan ya, sudah sempat dikomunikasikan juga gimana caranya supaya lebih membatasi sedikit banyak untuk melindungi produk-produk lokal. Supaya brand-brand seperti Sasi ini nanti ada sesi-sesi terus gitu. Yang kedepannya di tahun 2025 ini jangan malah tumbang.